Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Nisa Zahra dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pajak. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara atau wajib pajak kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga yaitu warga negara tidak mendapat imbalan langsung karena pajak berbeda dengan retribusi. Yang keempat yaitu pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pajak yang dapat dipungut pemerintah, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sedangkan pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan instansi pemungutnya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Sedangkan pajak negara atau pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, berdasarkan objek dan subjeknya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pada pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sebagai contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara khususnya pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah 1. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Berarti, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, fungsi stabilisasi. Berarti, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Itulah rangkuman singkat yang telah saya jelaskan mengenai materi pajak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.